Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa? Ceritanya, mari kita mulai. Desa Situmara, bagaikan lukisan tua yang selalu hidup. Saat pagi menjelang, kabut turun pelan-pelan dari gunung, melingkupi pucuk-pucuk teh yang tertata rapi, seperti rajutan hijau. Angin bertiup pelan membawa harum tanah basah dan embun pagi. Disinilah, di balik sejuknya hamparan kebun dan suara burung yang bersautan, hiduplah seorang gadis muda bernama Tina. Usianya baru 19 tahun. Namun di usianya yang belia, ia telah dikenal hampir ke seluruh penjuru Situmara. Bukan karena tingkah atau kelakuan, tapi karena wajahnya yang cantik dan budi pekertinya yang halus. Ia bukan cantik seperti artis di majalah, tapi cantik seperti pagi, segar, bersahaja, dan menenangkan. Tubuhnya semampai, langkahnya ringan, dan suaranya lembut, seperti desir angin. Kulitnya kuning langsat, khas gadis tanah pegunungan. Rambutnya hitam panjang, dengan sisa-sisa wangi bunga kenanga dari minyak rambut buatan ibunya. Matanya coklat gelap, sedikit sayu, tapi menyimpan keteduhan yang membuat orang tak ingin berpaling terlalu cepat. Ia adalah anak kedua dari pasangan Sarpin dan Murni, pemetik daun teh yang telah bekerja sejak zaman juragan lama masih hidup. Sarpin, bapaknya, lelaki pendiam yang lebih sering berbicara dengan tanah dan langit ketimbang sesama manusia. Sedangkan Murni adalah perempuan sederhana tapi cekatan dan setia. Dari keduanya, Tina mewarisi sifat jujur, tekun, dan sabar. Setelah lulus SMA, Tina tak melanjutkan kuliah seperti anak-anak pejabat desa. Ia memilih tinggal, membantu bapak dan ibunya memetik teh. Ilmu bukan cuma dari sekolah, begitu katanya, tapi dari alam dan dari setiap detik yang kita jalani dengan sungguh-sungguh. Tiap pagi sebelum matahari sepenuhnya naik, Tina sudah menuruni jalan setapak yang menembus kebun. Keranjangnya digendong di punggung dan tangannya ada bekal nasi dari ibunya. Biasanya hanya nasi putih, telur dadar, dan sambal. Tapi itulah yang selalu membuatnya bersyukur. Di kebun ia bekerja tak kenal lelah. Tangannya lincah memetik pucuk-pucuk muda daun teh. Matanya awas melihat mana yang layak panen dan mana yang belum. Beberapa pemuda yang bekerja di tempat yang sama, diam-diam kerap mencuri pandang. Ada yang terang-terangan memuji, ada yang hanya memandangi dari jauh, dengan hati yang gentar. Pagi Tina, sapa Dharma, seorang pemuda kurus berkulit gelap yang bekerja sebagai pengangkut karung teh. Tina menoleh dan tersenyum. Pagi Kang Dharma. Lalu dia kembali fokus pada pucuk-pucuk teh. Senyumannya cukup membuat Dharma kikuk dan hampir menjatuhkan keranjang yang dipanggulnya. Di balik semak teh, dua teman Dharma bersiul pelan, menggoda dengan lirikan penuh arti. Tapi mereka tahu, tak ada satupun dari mereka yang sungguh-sungguh mendekat. Tina bukan gadis sembarangan. Meski cantik, ia bukan tipe yang suka dirayu atau dijadikan bahan lelucon. Ia menjaga diri, bicara secukupnya, dan lebih senang bekerja ketimbang duduk mengobrol. Bahkan bila hari libur datang, dia tetap turun ke kebun atau membantu ibunya memasak dan membersihkan rumah. Desa menyebutnya kembang yang tidak sombong. Tina adalah contoh gadis baik-baik.
Bagi bapak-bapak seperti anak sendiri yang patut dijaga. Tapi bagi pemuda-pemuda desa, ia adalah lamunan yang terlalu jauh untuk dijangkau. Bahkan beberapa orang tua sempat datang ke rumah mencoba menjodohkan dengan anak mereka. Tapi Murni selalu menjawab halus, "Anak saya belum ingin menikah, dia masih ingin bantu kami bekerja." Dan memang benar, di balik wajah cantiknya, Tina menyimpan tekad kuat. Ia ingin mengumpulkan uang agar suatu hari nanti bisa membuka warung kecil untuk ibunya. Tak besar, cukup yang sederhana, asal tak perlu lagi bergantung pada upah harian dari kebun teh. Meski begitu, kehidupan di desa tidak pernah benar-benar tenang. Di balik kesejukan dan ketenangan, gosip selalu punya tempat. Beberapa kali Tina mendengar orang membicarakannya di belakang. Kembang memang, tapi terlalu pilih-pilih. Atau jangan-jangan sudah punya pacar di luar kampung dia. Tina hanya tersenyum ketir. Ia tahu mulut orang tak bisa dibungkam. Yang bisa dilakukan hanya menjaga tingkah agar tak memberi celah bagi mereka untuk benar-benar punya alasan. Namun dalam hati kecil Tina, ia pun sama seperti gadis-gadis lain. Ia pernah jatuh hati, pernah menyimpan rindu, meski tak pernah ia ungkapkan. Setiap malam sebelum ia tidur, ia kerap menulis di kertas-kertas kecil yang diselipkan di bawah bantal. Mimpi, keinginan, juga harapan tentang cinta yang tulus. Kadang ia menulis, "Aku ingin dicintai dengan jujur, bukan karena wajahku, tapi karena aku yang sederhana." Lalu kertas itu ia lipat kecil-kecil dan sembunyikan seperti perasaannya yang tak pernah ia tunjukkan. Hidupnya terus berjalan seperti itu, tenang, tertata, dan sederhana. Tapi sampai suatu hari, angin membawa nama baru ke telinganya. Seorang juragan dari kota dikabarkan hendak membangun villa di ujung kebun. Orang kaya katanya, bos besar pemilik tanah dan perkebunan teh. Tina tak peduli. Ia berpikir itu urusan orang-orang di atas. Tapi nasib seperti kabut di pagi hari. Datang diam-diam dan tanpa aba-aba. Menyusup perlahan ke kehidupan yang tadinya hening. Dan dari sinilah segalanya dimulai. Berubah dari balik hamparan teh yang tenang. Diam-diam perubahan mulai menyusup ke jantung desa Situmara. Sudah beberapa pekan ini sosok asing kerap terlihat di ujung kebun, berdiri dengan tangan di belakang punggung dan tatapan menelusuri lereng-lereng bukit. Ia datang naik mobil hitam mengkilat, menjejak tanah merah dengan sepatu kulit mahal yang tak biasa terlihat di sini. Namanya Gunawan, juragan, usianya sekitar 45 tahun. Berwajah tegas dengan kulit sawo matang dan bersih terawat. Meski rambutnya mulai memutih di pelipis, gaya bicaranya tetap tenang dan percaya diri. Seperti orang yang sudah lama terbiasa memerintah. Dialah pemilik perkebunan teh tempat hampir seluruh warga Situmara menggantungkan hidup. Ia tinggal di kota Bogor, punya rumah besar dan keluarga yang nyaris tak pernah ia sebut-sebut. Tapi akhir-akhir ini, entah kenapa, karena proyek atau bosan dengan kehidupan kota, Gunawan jadi sering datang ke kebun. Katanya dia hendak membangun sebuah villa penginapan di lereng bukit, sebuah tempat istirahat untuk para wisatawan yang ingin merasakan udara sejuk kebun teh tanpa harus jauh-jauh ke puncak. Ide yang menjanjikan, terutama karena tempat itu memang indah, tenang, dan masih alami. Setiap beberapa hari Gunawan turun dari mobil, menyalami mandor kebun, lalu berjalan mengitari area yang hendak dibangun. Kala itu ia menunjuk ke sana sini sambil memberi instruksi. Nanti di sini area parkir, lalu di situ jalur masuk ke villa. Bangunannya menghadap ke timur biar tamu bisa lihat matahari terbit langsung dari balkon.
Para pekerja hanya mengangguk, meski banyak dari mereka belum bisa membayangkan seperti apa bentuk villa itu nantinya. Tapi bagi mereka tak penting apa bentuknya selama proyek itu berjalan. Artinya kerja dan upah tetap dibayar. Suatu pagi saat matahari mulai naik dan kabut belum sepenuhnya menghilang, Gunawan kali ini turun sendirian dari mobil. Ia menunggu di bawah, berjalan pelan di antara semak teh yang rapi, menyusuri jalur setapak yang biasa dilalui para pemetik. Angin lembut meniup aroma daun teh yang baru dipetik. Suasana hening, hanya terdengar suara gunting pemetik dan burung-burung kecil di pepohonan. Lalu matanya menangkap sosok itu, seorang gadis muda berdiri sedikit membungkuk di antara semak-semak teh. Ia mengenakan baju lengan panjang sederhana dengan kain penutup kepala dan keranjang rotan yang tergantung di punggung. Dari tempat Gunawan berdiri, hanya sebagian wajahnya yang terlihat, tapi cukup untuk membuat langkah sang juragan terhenti. Ada sesuatu di sana, bukan hanya kecantikan, tapi juga ketenangan yang langka. Gadis itu tampak menyatu dengan alam di sekitarnya, seolah dia memang lahir dari tanah kebun itu sendiri, bukan sekedar bekerja di dalamnya. Gunawan memperhatikan sebentar, lalu memanggil salah satu mandor yang berdiri tak jauh. "Siapa dia?" tanyanya, suaranya merendah, memecah keheningan pagi. Mandor itu mengikuti arah pandangnya, lalu tersenyum kecil. "Oh, itu Pak, namanya Tina, anaknya Pak Sarpin dan Bu Murni. Mereka pemetik teh senior di sini." Tina. Gunawan mengulang nama itu pelan, seolah tengah mencicipi sesuatu yang asing tapi menarik. "Iya Pak, gadisnya rajin, sopan, nggak neko-neko. Sudah kerja bantu orang tuanya sejak lulus SMA. Banyak yang suka sih, tapi belum ada yang berani ngelamar." Gunawan hanya mengangguk, pandangannya tetap tak lepas dari gadis itu. Di kejauhan, Tina tampak tidak menyadari kalau dirinya sedang diperhatikan. Ia tetap bekerja dengan irama yang tenang dan teratur. Memetik, menyimpan, melangkah, dan kembali lagi. Saat kemudian ia berdiri penuh dan mengangkat keranjangnya. Mata mereka nyaris bertemu, tapi Tina segera menunduk. Mungkin karena silau matahari pagi, atau mungkin karena naluri alamiah seorang gadis desa yang tahu sopan santun. Gunawan tak bicara lagi, tapi langkahnya menuju lokasi pembangunan villa menjadi sedikit lebih lambat dari biasanya, seolah pikirannya belum sepenuhnya kembali dari tempat gadis itu. Hari-hari berikutnya, Gunawan semakin sering datang ke kebun. Alasannya selalu sama, mengecek lokasi, memberi arahan, melihat perkembangan awal proyek. Tapi para pegawai mulai memperhatikan sesuatu yang berbeda. Juragan yang biasanya cepat dan to the point, kini lebih sering diam, menatap sekeliling dengan mata yang mengembara. "Pak Gunawan sering banget kesini sekarang," bisik salah satu pemetik pada temannya. "Iya, kelihatannya betah kayaknya lihat suasana kebun," saut yang lain sambil tertawa pelan. Tapi ada yang sadar bahwa setiap kali Tina turun ke kebun, Gunawan selalu muncul, entah dari mana. Seolah mata dan pikirannya kini terikat pada sesuatu yang tak bisa ia abaikan. Namun tak seorang pun berani bersuara terlalu keras di desa kecil seperti Situmara. Kabar bisa menyebar lebih cepat dari asap dapur, dan nama Juragan Gunawan terlalu besar untuk dijadikan bahan gunjingan sembarangan. Sementara itu, Tina sendiri tak pernah merasa ada yang aneh. Ia tetap bekerja seperti biasa, menyapa siapapun yang menyapanya, dan pulang sebelum senja. Tak pernah terlintas dalam benaknya bahwa seorang juragan dari kota bisa tertarik padanya. Baginya Gunawan hanya seorang pemilik kebun yang kadang datang memberi instruksi, lalu pergi lagi.
Tapi nasib seperti kabut di situ Mara tak pernah benar-benar bisa ditebak. Ia menyelinap pelan, menunggu waktu yang tepat untuk mengaburkan batas antara yang biasa dan yang luar biasa. Dan pagi-pagi yang dulu tenang di situ Mara kini mulai menyimpan sesuatu di balik diamnya. Pandangan yang terlalu lama, langkah yang tertunda, dan niat yang perlahan tumbuh tanpa suara. Pagi di situ Mara kembali cerah. Kabut belum sepenuhnya menguap dari sela-sela bukit. Ketika Tina turun ke kebun teh membawa keranjang kosong di punggungnya. Langkahnya tenang dan biasa seperti ratusan pagi sebelumnya. Ia tak tahu bahwa pagi ini akan menjadi awal dari sesuatu yang pelan, tapi dalam sebuah permainan takdir yang memeluknya tanpa suara. Di ujung jalur setapak berdirilah Juragan Gunawan. Lelaki itu sudah lebih dulu datang berdiri di bawah pohon yang rindang, berpura-pura memeriksa tanah sambil sesekali menatap arah tempat para pemetik bekerja. Tapi sebenarnya matanya hanya mencari satu sosok, dan ketika akhirnya ia melihat Tina berjalan pelan melewati semak teh, Gunawan tersenyum samar. Ia tahu hari ini saat yang tepat. Ia menunggu hingga Tina sendirian, sedikit berpisah dari kelompok pekerja lain. Gadis itu tampak serius bekerja, tidak banyak bicara. Ia dengan fokus memetik daun teh satu persatu. Tangannya lincah dan sabar. Gunawan melangkah perlahan, sepatunya menjejak tanah basah dengan bunyi yang hampir tak terdengar. "Dek, sendirian?" Sapanya tiba-tiba dengan suara rendah tapi jelas. Tina menoleh cepat, sedikit terkejut. Ia berdiri dan merapikan penutup kepalanya yang longgar. "Oh iya Pak, teman-teman saya lagi ke atas bukit. Saya di sini aja, bagian bawah." Gunawan mengangguk, pura-pura memperbaiki daun-daun teh di sekitarnya. "Bagus ya daunnya, subur. Musim hujan kali ini cukup bantu pertumbuhan." Tina tersenyum, sopan, tak tahu harus menjawab apa. "Kamu Tina kan?" Lanjut Gunawan, memandangnya sejenak. Gadis itu mengangguk. "Anaknya Bu Murni?" "Iya betul. Rajin bantu orang tua ya, bagus." Ujar Gunawan menatap lebih dalam, tapi tetap menjaga nada bicaranya, ramah dan tenang. Mereka tidak bicara lama saat itu, tapi cukup bagi Gunawan untuk menancapkan jejak pertamanya. Ia tahu untuk mendekati gadis seperti Tina, ia tak bisa tergesa-gesa. Harus pelan, manis, dan hati-hati. Hari-hari selanjutnya, pertemuan mereka menjadi lebih sering. Kadang hanya sapaan singkat, kadang obrolan ringan, soal cuaca, hasil panen, atau tentang Ibu Tina yang sedang batuk-batuk. Gunawan selalu mencari celah untuk menyapa, dan Tina, meski sempat kikuk, mulai terbiasa. Ia menganggap Gunawan sebagai juragan yang baik, berbeda dari gambaran para bos kota yang congkak dan dingin. Suatu hari Gunawan menyodorkan sebuah plastik berisi roti dan susu. "Ini buat kamu, sarapan dulu sebelum kerja, jangan sampai sakit." Tina ragu menerima, tapi Gunawan cepat menambahkan, "Anggap aja saya bantuin orang tuamu juga. Mereka udah lama kerja sama saya, pekerja bagus." Dengan hati masih bingung, Tina menerimanya. Ia belum tahu harus bersikap seperti apa, tapi rasa syukurnya lebih besar dari kecurigaannya. Hidup mereka tidak mudah dan perhatian sekecil apapun kadang berarti. Tak lama kemudian perhatian itu berubah menjadi amplop kecil berisi uang. "Buat jajan," kata Gunawan enteng saat mereka bertemu di kebun. "Jangan bilang siapa-siapa, bukan apa-apa. Cuma saya seneng lihat kamu rajin kerja." Tina masih polos. Dalam pikirannya, itu hanya kebaikan seorang juragan kepada anak buahnya. Ia tak pernah mengira ada maksud tersembunyi di balik pemberian itu.
Bagi Gunawan, kedekatan ini awalnya hanya permainan. Ia sudah lama terbiasa dengan godaan perempuan. Tapi ada yang berbeda dari Tina. Gadis itu tak genit, tak mudah ditebak, dan tak juga terlalu cepat percaya. Justru kesederhanaan dan ketulusan itulah yang perlahan menarik Gunawan lebih dalam. Dia yang awalnya menggoda, malah mulai digoda oleh bayangan gadis itu. Malam-malamnya di villa jadi tak tenang. Ia sering memikirkan mata bening Tina yang menatapnya dengan rasa hormat, bukan kagum, dan itu membuat Gunawan semakin ingin memilikinya. Tapi Gunawan tahu batas. Ia tidak ingin pegawai lain tahu. Reputasi penting bagi seorang juragan, apalagi dengan proyek villa yang sedang ia bangun. Ia mulai mengatur waktu agar bisa bertemu Tina hanya saat kebun sepi. Biasanya menjelang sore atau pagi-pagi sekali sebelum para pekerja lain datang. Kadang ia pura-pura memberi tugas tambahan, meminta Tina datang ke gudang belakang dengan alasan ingin memberinya kerja ringan. Di sanalah Gunawan bisa bicara lebih banyak tanpa gangguan. "Kenapa belum kuliatin?" tanya Gunawan suatu hari sambil duduk di bangku kayu gudang. Tina menunduk tersenyum pahit. "Nggak ada biaya, Pak. Bapak Ibu udah sakit-sakitan, saya pilih bantu kerja aja." "Kalau kamu kuliah pasti bisa lebih dari ini," kata Gunawan seolah sedang bicara pada anaknya sendiri. Tapi tatapannya tak seperti ayah. Ia menatap seperti lelaki yang sedang menghitung jarak antara hasrat dan kesempatan. Beberapa pemuda desa mulai bertanya-tanya, "Tina kok sekarang sering dipanggil-panggil ke gudang ya?" Bisik salah satu dari mereka. "Juragan kayaknya perhatian banget sama dia," kata yang lain dengan nada heran. Tapi Tina selalu menjawab dengan singkat. Jika ditanya, ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Yang ia tahu, Juragan Gunawan baik padanya, tidak seperti laki-laki muda lain yang suka menggoda atau bersiul. Gunawan sopan, tenang, dan dewasa. Ada rasa nyaman yang ia dapatkan di dekat lelaki itu. Tapi ia tidak tahu Gunawan menyimpan rahasia besar. Seorang istri dan 2 anak di kota. Sebuah keluarga yang tak pernah ia ceritakan. Karena baginya, kehidupan di kota dan desa adalah 2 dunia yang tak perlu disatukan. Batuk Murni makin menjadi-jadi. Suara seraknya kian dalam dan bercak merah di sapu tangan sudah tak bisa ditutupi lagi. Tina duduk di samping ranjang, membasahi kain kecil dan menempelkannya ke dahi ibunya yang demam. Setiap kali ibunya batuk, bahunya terangkat dan tubuhnya terguncang lemah. "Tin," suara ibunya lirih. "Ibu, gak apa-apa. Kamu jangan bingung ya." Namun Tina tahu ibunya bukan sekedar sakit batuk biasa. Sudah hampir 2 minggu dan obat warung yang dibelinya tak lagi mempan. Kini ibunya hanya bisa rebahan, makan pun harus disuapi. "Tin, coba kamu temui Juragan Gunawan," kata ayahnya pelan malam itu setelah mereka duduk berdua di dapur yang hanya diterangi lampu templok. "Minta bantuan, pinjam uang. Kita belum panen dan tabungan tinggal sedikit." Tina mengangguk meski hatinya berdebar. Sejak kedekatannya dengan Juragan, ada rasa tak nyaman yang tumbuh di dada. Tapi ia tak bisa menolak. Demi ibunya, ia akan lakukan apa saja. Keesokan sorenya, Tina berdiri di depan villa yang masih dalam tahap pembangunan. Matahari condong ke barat, menyisakan cahaya emas di balik pohon-pohon tinggi. Ia menarik nafas dalam dan mengetuk pintu rumah sementara tempat Juragan Gunawan biasa menginap. Tak lama kemudian, Gunawan membuka pintu. Bajunya santai, kemeja longgar dan celana pendek. Tatapannya sempat terkejut melihat Tina datang, tapi ia cepat menguasai diri. "Tina, ada apa datang ke sini?" "Maaf, ganggu. Saya mau pinjam uang, Juragan."
Gunawan mengangkat alis, menyingkir ke samping, memberi isyarat agar gadis itu masuk. Di dalam ruangan tampak sederhana tapi bersih. Gunawan lalu menuangkan air minum ke gelas dan menyodorkannya. "Kamu butuh berapa?" "Entah pak, 300 atau 400. Ibu saya sakit, udah lama batuk. Sekarang sampai keluar darah. Saya mau bawa ke puskesmas." Tapi suaranya tercekat. Gunawan duduk di depannya, menyandarkan tubuh ke kursi rotan. Ia memandangi Tina dengan tatapan tak mudah ditebak. "Kamu gak perlu pinjam, Tin," katanya pelan. "Maksudnya apa, Pak?" "Saya kasih kamu uang itu, bukan lebih. Tapi kamu temani saya malam ini, 1 malam saja. Setelah itu, saya akan kasih kamu uang yang kamu butuhkan." Tina terdiam, lidahnya keluh. Udara di ruangan terasa menyesakan. Ia menunduk, jari-jarinya meremas ujung bajunya dengan gemetar. "Tapi saya belum pernah." Gunawan bangkit mendekati, suaranya lebih lembut dari biasanya. "Kamu percaya sama saya kan? Ini cuma 1 malam. Saya pastikan ibumu bisa diobati. Besok kamu bisa bawa uangnya." Tina tak menjawab, ia menunduk dalam diam, seperti mencoba menyembunyikan gejolak yang berkecamuk. Otaknya menolak, hatinya menjerit, tapi bayangan tubuh ibunya yang makin kurus, batuk yang tak berhenti, dan wajah sang ayah yang muram membuatnya goyah. Perlahan ia mengangguk anggukan kecil, nyaris tak terlihat, tapi cukup bagi Gunawan untuk menangkapnya. Malam itu menjadi malam yang paling sunyi dalam hidupnya. Di dalam kamar sempit yang remang, di balik dinding-dinding kayu yang dingin, ia menyerahkan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan akan hilang dengan cara semurah itu. Gunawan tak banyak bicara. Ia memperlakukan Tini dengan tenang, nyaris seperti ritual. Tapi justru karena itu semua terasa semakin menyesakan. Tidak ada kata cinta, tidak ada pelukan yang berarti. Hanya keheningan dan rasa bersalah yang menggantung di udara. Setelah semuanya selesai, Gunawan memberikan amplop tebal. Tina menerimanya dengan tangan gemetar, lalu cepat mengenakan kembali pakaiannya. Ia tak berani menatap wajah lelaki itu. "Tina," Gunawan memanggil pelan saat gadis itu hendak keluar. "Kamu gadis baik, jangan pikir ini sesuatu yang buruk. Hanya terlalu peduli sama kamu." Tina tak menjawab. Ia membuka pintu dan melangkah keluar, meninggalkan kehangatan palsu. Villa itu langsung kembali ke dinginnya malam. Sesamanya di rumah, tak berkata apa-apa, hanya memberikan uang itu pada ayahnya, lalu masuk ke kamar dan menangis dalam diam. Tangis yang tak bisa didengar siapapun. Sejak malam itu Tina berubah sedikit demi sedikit. Ia tak lagi banyak bicara. Wajahnya lebih pucat dari biasanya, dan ia lebih sering melamun saat bekerja. Tapi tidak ada yang benar-benar memperhatikan, karena ia tetap datang ke kebun, tetap memetik daun teh, dan tetap tersenyum jika disapa. Tak ada yang tahu bahwa di balik senyumannya ada luka yang belum sempat sembuh. Dan di tempat lain, Gunawan masih melanjutkan seperti biasa. Ia kembali ke proyek villa, berbicara dengan mandor, dan sesekali melihat ke arah bukit, berharap bisa menangkap bayangan Tina dari kejauhan. Namun malam itu telah mengikat mereka dalam satu rahasia besar. Rahasia yang mulai tumbuh menjadi bayangan panjang. Bayangan yang suatu hari akan menghantui lebih dari sekedar mimpi. Udara pagi di desa menggigit kulit lebih tajam dari biasanya. Kabut turun tebal menyelimuti lereng-lereng bukit yang dipenuhi tanaman teh. Di tengah kesunyian itu, villa setengah jadi milik juragan, berdiri seperti rumah yang tak diinginkan alam. Kokoh namun kosong.
Para tukang yang sebelumnya ramai bekerja, kini datang tak menentu. Beberapa bahkan berhenti total karena tak ada instruksi lanjut dari atasan. Gunawan sudah 3 minggu tidak kembali sejak terakhir menginap, dan hari itu berita itu tersebar cepat di antara para pegawai kebun. Adalah Juragan Gunawan pulang ke kota, katanya istrinya rindu. Tina mendengarnya dari salah satu buruh kebun saat itu. Ia tengah memetik daun teh sambil sesekali duduk di bawah pohon rindang. Karena tubuhnya mulai lelah, keringatnya lebih deras dari biasanya. Padahal cuaca tidak terlalu panas. Juragan udah pulang ke Jakarta, Tin, kata seorang pria parubaya sambil membetulkan ikat kepalanya. Anaknya sakit, katanya istrinya juga nelpon mulu minta dia pulang. Ya mau gimana lagi, bos besar kan tetap kepala rumah tangga. Tina hanya tersenyum kecil, senyum yang nyaris tak terangkat. Dalam hatinya ada sesuatu yang seperti ditarik, kosong dan menggantung. Ia mengangguk pelan, lalu kembali menunduk pada tanaman teh di hadapannya. Sudah hampir seminggu ini, perutnya sering mual. Setiap pagi, tubuhnya dingin seperti habis mandi hujan. Kadang ia menggigil meskipun matahari sudah naik tinggi. Ia mengira hanya masuk angin biasa atau mungkin kelelahan. Namun ada yang aneh, bulan ini ia belum datang bulan. Bulan lalu pun hanya terasa seperti akan datang, tapi tidak benar-benar terjadi. Sudah sebulan berlalu sejak malam kelam itu. Juragan Gunawan tak juga kembali ke desa. Awalnya Tina berusaha menunggu, berharap pria itu akan muncul di villa atau kebun seperti biasanya. Tapi semakin lama, kabar tentang Gunawan makin jarang terdengar. Sesekali ia mendekat ke rumah singgah di dekat villa, tapi hanya menemukan debu yang menumpuk dan pintu yang digembok. Ia tak punya cara untuk menghubungi Gunawan. Tak tahu di mana tempatnya pria itu tinggal di Jakarta atau nomor telepon yang bisa dihubungi. Ia hanya mengenal sosoknya yang selalu datang tanpa pemberitahuan, seperti angin yang tiba-tiba menghembus dan pergi sesukanya. Tubuhnya makin aneh. Pagi hari terasa paling berat. Ia sulit bangun, perutnya mual dan kepalanya pening. Namun ia tetap ke kebun meskipun beberapa kali nyaris pingsan karena kelelahan. Para pekerja mulai memperhatikan perubahan itu. Tin, kamu kelihatan pucat, sakit ya? Tanya salah satu ibu-ibu yang ikut memetik daun teh. Enggak bu, cuma kurang tidur aja, jawabnya buru-buru. Tina menyimpan semuanya sendiri, bahkan kepada ibunya. Ia belum berani bercerita. Rasa bersalah yang menggumpal dalam dadanya lebih menyesakan dari segala apapun. Ia belum siap mendengar ibunya menangis atau ayahnya menggebrak meja. Belum siap jadi anak durhaka di rumah sendiri. Suatu malam ia duduk di bawah pohon di samping rumah. Udara dingin menggigit tulang, tapi ia tetap bertahan, menatap langit yang kelabu. Ia menggenggam kertas kecil yang dibelinya diam-diam dari toko di pasar desa. Alat tes kehamilan. Tangannya gemetar saat memeriksa hasilnya tadi pagi. 2 garis merah jelas tak terbantahkan. Di tempat lain di sebuah rumah besar di pinggiran Jakarta, Juragan Gunawan duduk santai di beranda. Anak laki-lakinya yang baru berumur 5 tahun berlari-lari di halaman. Istrinya seorang wanita anggun bernama Mirna membawa secangkir kopi dan duduk di sampingnya. Kamu betah ya di rumah? Udah 3 bulan gak ke kebun? Goda Mirna sambil menyender di pundaknya. Gunawan tertawa kecil. Betah dong, lihat kamu dan anak kita sehat gini. Buat apa jauh-jauh dulu? Mirna memegang tangannya. Kamu tahu kan, aku cemas kalau kamu pergi kelamaan, apalagi ke tempat kayak desa itu. Banyak cewek muda. Aku bukan gak percaya kamu, tapi ya kamu tahu sendiri.
Gunawan hanya mengangguk. Ia tak menyahut. Tak ada alasan baginya untuk menyebut nama Tina malam itu atau tentang malam terakhir mereka di villa. Bagi Gunawan, semua itu sudah selesai. Anggap hanya satu kesalahan kecil yang tak perlu diungkit. Tidak akan terulang, tidak akan terbongkar. Setidaknya itu yang ia yakini. Sementara itu di desa Situmara, berbaring di ranjangnya dengan perut yang mulai terasa berbeda. Ia menatap langit-langit rumah bambu itu dengan mata kosong. Di luar kamar ibunya batuk-batuk kecil, sudah mulai membaik berkat obat dari puskesmas. Ayahnya sibuk membersihkan alat-alat kebun di belakang rumah. Dan Tina hanya bisa terdiam. Hatinya bimbang, ia ingin marah pada Gunawan, pada dirinya sendiri, pada nasib yang seperti tak memberinya pilihan. Tapi ia tahu semua ini sudah terjadi. Tak ada yang bisa diubah. Kini hanya ada satu hal yang tumbuh dalam dirinya. Sebuah nyawa kecil tanpa nama, tanpa masa depan yang pasti. Hari demi hari ia makin yakin bahwa ia harus menemukan Gunawan kembali. Harus bicara, harus menuntut tanggung jawab. Tapi kapan, di mana, dan bagaimana? Tina tak tahu, tapi ia akan mencari tahu. Karena yang tumbuh di dalam tubuhnya bukan hanya janin, tapi juga sebuah dendam diam yang mulai mengakar. Pagi itu di Situmara berjalan seperti biasanya. Ayam berkokok bersaut-sautan, kabut tipis turun ke kebun. Aroma tanah basah meresap dari balik jendela rumah-rumah kayu. Tapi di balik rumah kecil milik Pak Sarpin dan Bu Murni, pagi-pagi itu menyimpan sesuatu yang ganjil. Suasana senyap terasa menekan. Sudah seminggu lebih Tina tidak seperti biasanya. Ia yang biasanya bangun paling pagi, kini sering masih bergelung dalam kain sarung. Saat matahari mulai merayap ke langit, wajahnya pucat, matanya sayu. Dan yang paling membuat Bu Murni cemas adalah suara muntah-muntah yang nyaris setiap pagi terdengar dari kamar mandi. Masuk angin saja, masa sampai seminggu begini? Gumam Bu Murni pagi itu saat mendengar suara muntah dari belakang rumah. Ia menatap suaminya yang tengah mengunyah ubi rebus. Pak Sarpin hanya mengangkat alis, lalu kembali menunduk. Tak mau menanggapi hati seorang ibu yang selalu lebih tajam dari mata biasa. Rasa curiga itu tak bisa lagi ditahan. Hari itu, saat Tina keluar rumah dan berpura-pura hendak ke pasar, Bu Murni masuk diam-diam ke kamar anak gadisnya. Tak ada niat mengusik, hanya ingin tahu, hanya ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Kamar itu sederhana, ada tempat tidur bambu, lemari kecil yang sudah lapuk di pinggir dinding, dan rak buku sisa masa sekolah. Tapi mata Bu Murni tertumbuk pada sesuatu di balik tumpukan baju di bawah tempat tidur. Sebuah kantong plastik bening, isinya sebuah benda yang membuat jantungnya hampir berhenti. Sebuah tespek, dan lebih dari itu, 2 garis merah mencolok di tengahnya. Tangan Bu Murni gemetar hebat, terdiam beberapa saat menatap benda itu, seperti menatap bukti dosa yang paling nyata. Tak ada kata keluar dari mulutnya, tapi matanya berubah dingin, sedih, penuh amarah yang disimpan. Ia keluar dari kamar, langkahnya berat tapi pasti. Di beranda, Pak Sarpin masih duduk dengan sebatang rokok di tangan. "Pak," panggil Bu Murni dengan suara serak. "Aku nemu ini di kamar Tina." Pak Sarpin menerima tespek itu tanpa bicara. Hanya perlu 1 detik bagi laki-laki setua itu untuk memahami makna 2 garis itu. 1 detik yang membuat tubuhnya kaku, seperti disambar petir. "Anak kita hamil?" Tanyanya nyaris seperti berbisik. Bu Murni tak sanggup menjawab, matanya berkaca-kaca. Sore harinya saat Tina pulang dengan membawa sayur dan tempe dari pasar, suasana rumah sudah tidak seperti biasanya.
Bapaknya duduk di dalam rumah, tidak menyambut seperti biasanya. Ibunya berdiri di dapur, tapi tak memasak. Aroma kemarahan seperti melayang di udara. Tina langsung merasa ada yang tidak beres. Ia menaruh belanjaannya di meja, lalu memandang kedua orang tuanya yang seolah menunggunya bicara lebih dulu. "Kenapa, Bu? Pak?" "Duduk, Tin." Suara Pak Sarpin pelan tapi penuh tekanan. "Ada yang mau kita bicarakan." Tina duduk walau jantungnya berdebar-debar. Ia menunduk, tak berani menatap langsung. Ia merasa ini saatnya, meski ia berharap hari ini tidak akan pernah datang. "Kau hamil, Tin?" tanya Bu Murni tanpa berputar-putar. Tina terdiam, lidahnya seperti membatu. Matanya mulai basah. "Kamu pikir kami bodoh?" lanjut Pak Sarpin. "Ibumu nemu ini." Ia mengangkat tespek itu, masih dalam plastik bening. Tina langsung menutup wajah. Tangisnya pecah, tapi bukan karena lega, melainkan karena takut. "Kamu pikir kami gak akan tahu? Setiap pagi kamu muntah, kamu lesu, murung, gak semangat kerja. Sekarang semua jelas," ujar ibunya sambil menghapus air mata. "Maaf, Bu, maaf, Pak." Isaknya, suaranya tercekat. "Siapa?" tanya Pak Sarpin dengan suara gemetar, menahan amarah. "Siapa yang sudah mempermalukan keluarga kita? Siapa yang sudah bikin kamu seperti ini?" Tina tetap diam, tubuhnya gemetar. Ia ingin sekali menyebut nama Gunawan, tapi sesuatu menahannya. Ketakutan, keraguan, apakah pria itu akan menyangkal atau malah membalik tuduhan padanya? Bagaimana jika tidak ada yang percaya? Gadis kampung seperti dia melawan juragan. "Tin," suara Pak Sarpin membentak. "Siapa?" Tangis Tina semakin teras. Ia mengguncang kepalanya pelan, tanda tak sanggup menjawab. "Jadi kamu gak mau ngaku? Kamu pikir ini mainan, hah?" seru ibunya. "Apa kamu sadar? Kamu sudah bawa aib ke rumah ini. Orang-orang di kampung bisa mencaci kita habis-habisan kalau tahu." Aku gak sengaja, Bu." Suara Tina nyaris tak terdengar. Aku juga gak tahu harus gimana." Pak Sarpin berdiri dari kursi, menghentakkan kaki ke lantai, hingga papan rumah mereka berderit. "Tidak tahu? Kamu pikir hidup ini bisa dijalani tanpa tanggung jawab? Kalau kamu tidak mau bicara, siapa laki-laki itu? Bagaimana kami mau menuntutnya? Bagaimana kami bisa membersihkan nama kamu, Tina?" Tina memeluk lututnya. Ia merasa hancur. Dunia seolah menyempit, menghimpitnya dari segala arah. "Sudah, Pak, sudah dulu, Pak." Bu Murni menahan suaminya. "Anak ini juga sedang bingung. Kita harus tenang dulu. Kalau tidak, anak ini bisa makin hilang, Pak." Pak Sarpin menghela nafas panjang. Ia duduk kembali, tapi wajahnya tetap keras. "Aku kasih waktu sampai besok pagi. Kamu harus bilang siapa laki-laki itu. Kalau tidak, aku akan cari tahu sendiri. Dan kalau aku tahu kamu bohong, kamu tidak usah tinggal di rumah ini lagi." Malam itu Tina berbaring di ranjang dengan perut yang seakan mulai bicara padanya. Ia memeluk dirinya sendiri. Dalam diam, ia memanggil nama Gunawan dalam hati. Ia tak ingin menyimpan rahasia ini selamanya. Tapi apakah pria itu akan mengaku atau justru membunuhnya dalam diam? Seperti ia telah membunuh harapannya. Malam semakin dingin dan di luar sana kebun teh berselimut kabut, seperti menyimpan rahasia yang perlahan-lahan akan terkuak. Setelah lebih dari 3 bulan menghilang, Juragan Gunawan kembali muncul di Situmora. Dengan mobil putihnya yang berdebu, para pekerja di kebun teh menyambutnya dengan penuh hormat, seolah tak pernah ada yang berubah. Namun bagi Tina, kembalinya pria itu bukan hanya kabar yang mengusik, melainkan badai yang membuat dadanya bergemuruh.
Pembangunan villa yang sempat terhenti mulai berjalan lagi. Truk-truk material datang silih berganti di atas tanah kebun teh itu. Tiang-tiang besi ditancapkan, pondasi dicor, dan suara mesin kembali meraung seolah kemarin tak pernah ada jeda. Tapi di balik riuh pekerja, hati Tina hancur. Pria yang telah merenggut kehormatannya kembali seolah tak pernah bersalah. Ia berdiri di tepi kebun, tubuhnya dibalut jaket lusuh. Wajahnya sayu, tapi matanya menyala. Ia menunggu Gunawan keluar dari lokasi pembangunan. Dan ketika pria itu akhirnya melangkah ke arah mobilnya, Tina melangkah cepat, menghalangi jalannya. "Pak Gunawan," panggilnya. Juragan Gunawan berhenti. Keningnya berkerut lalu tersenyum tipis. "Oh, kamu, Tina." Nada suaranya biasa saja, seperti menyapa pekerja lain. Tak ada beban, tak ada rasa bersalah, tak ada jejak masa lalu. Tina menggigit bibirnya, tangannya mengepal. "Saya mau bicara, empat mata." Gunawan melihat sekeliling. Beberapa pekerja memperhatikan mereka dari kejauhan. Ia mengangguk singkat, naik ke mobil. Di dalam mobil udara sejenak hening, mesin tak dinyalakan. Hanya ada deru nafas Tina yang terdengar berat. "Saya hamil, Pak." Ucapnya akhirnya tegas tak bergetar. Gunawan diam, matanya menatap lurus ke depan. Wajahnya berubah, tapi hanya sekejap. "Jangan main-main." "Saya tidak main-main, Pak," jawab Tina, nada suaranya naik. "Saya bawa bukti. Saya telat haid 3 bulan. Saya sudah tes 2 garis." Gunawan menoleh, wajahnya tak lagi ramah. "Lalu kamu mau apa?" "Saya mau Bapak tanggung jawab. Bayi ini anak Bapak. Saya nggak mau dipermalukan. Saya nggak mau anak ini lahir tanpa nama." Gunawan menghela nafas, lalu ia tertawa kecil, sinis. "Kamu pikir gampang? Kamu pikir saya bisa akui anak dari hubungan seperti itu? Kamu tahu siapa saya? Saya punya keluarga di kota, istri, anak. Kamu pikir saya mau rusak semuanya hanya karena kamu?" Tina memucat, tapi ia tak mundur. "Kalau begitu, saya akan bicara pada semua orang, pada bapak saya, pada wartawan kalau perlu. Biar semua tahu siapa Juragan Gunawan yang sebenarnya." Tatapan Gunawan berubah tajam. Ada bara api di matanya. "Kamu ancam saya?" "Saya cuma minta keadilan, Pak. Bayi ini tidak salah." Suasana di dalam mobil mendadak panas. Gunawan menatap gadis itu lama, lalu mendesis. "Kalau kamu pintar, kamu gugurkan anak itu. Saya bisa bantu biaya. Saya punya kenalan di kota. Saya tidak akan bunuh anak saya. Saya bukan pengecut seperti Bapak." Tangannya bergerak cepat memukul wajah Gunawan dengan sekuat tenaga. Pria itu terkejut. Tamparan itu menyisakan goresan di pipinya. Tapi Tina belum berhenti. Ia mencoba menarik sesuatu dari bawah jok. Sebatang besi kecil, entah kapan ia meletakkannya di sana. Gunawan bergerak cepat. Ia merebut batang besi itu dan membantingnya ke lantai mobil. Lalu tangannya mendarat di lengan Tina, keras dan kejam. "Kamu gila? Kamu pikir kamu bisa permainkan saya?" Tina meronta. Ia menendang, mencakar, berusaha melawan. Tapi tenaga gadis 19 tahun itu tak cukup menghadapi pria dewasa yang biasa bekerja keras. Dan saat ia hendak berteriak, Gunawan menutup mulutnya dengan satu tangan. Dengan tangan lainnya, ia mendorong kepala Tina ke jendela. Sekali, 2 kali, lalu bunyi keras itu terdengar. Kepala gadis itu terbentur kaca hingga retak. Darah menetes perlahan dari pelipisnya. Mata Tina melebar, tubuhnya bergetar, lalu melemas. Gunawan terdiam, nafasnya terengah. Ia memandang wajah gadis itu yang kini tak bergerak. Terlalu sunyi, terlalu sepi. Tin, gumamnya, tak ada jawaban.
Wajahnya memucat, ia mengguncang tubuh Tina pelan. Tapi kepala gadis itu hanya terkulai. Dari hidung dan telinganya darah merembas pelan. Dan di perutnya yang masih rata, janin kecil yang belum sempat tumbuh ikut membisu. Gunawan terduduk, panik mulai datang, tapi ia tidak menangis. Ia tahu ia sudah melangkah terlalu jauh, sudah melewati batas yang tak bisa ditarik kembali. Ia menatap kaca depan mobil. Sore mulai turun, kabut dari kebun teh menjalar pelan. Langit Situmara seperti ikut muram. Jasad Tina disembunyikan di dalam mobil itu. Tak ada saksi, tak ada suara. Hanya daun teh yang bergoyang pelan, seperti menyaksikan satu lagi dosa tumbuh di tanah Situmara. Malam itu angin berembus lebih dingin dari biasanya. Udara terasa berat, seolah-olah tanah Situmara menahan nafasnya, menunggu sesuatu yang tak terhindarkan. Gunawan memandang tubuh tak bernyawa Tina yang terbaring di kursi mobilnya. Wajahnya masih tampak cantik meskipun ada darah yang mengalir dari kepala dan mulutnya. Keheningan yang mengelilinginya seperti pembungkus yang mencekik semakin membuat dada Gunawan terasa sesak. Dia tahu dia sudah melakukan hal yang tak bisa diperbaiki. Tapi sekarang satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menghilangkan jejak secepat mungkin. Rasa takut melumpuhkan tubuhnya. Tubuh Tina sudah tak bergerak lagi dan itu membuat Gunawan semakin panik. Jika seseorang menemukan mayat ini, terutama orang tuanya, semua akan berakhir. Dan dia tidak siap untuk itu, tidak sekarang. Dengan hati-hati Gunawan membuka pintu mobil, lalu mengangkat tubuh Tina dengan satu tangan. Tubuhnya terasa berat dan keringat dingin mulai mengalir di pelipis. Gunawan, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Tidak ada waktu untuk ragu, tidak ada waktu untuk menunggu. Villa yang sedang dibangun itu terletak jauh dari pemukiman. Kawasan sepi, tak ada suara selain deru mesin yang sedang berhenti dan angin yang menggerakkan dedaunan. Gunawan melangkah cepat menuju lokasi pembangunan yang kini sepi, hanya diterangi oleh beberapa lampu temaram yang menggantung di sepanjang jalan setapak menuju bangunan. Saat dia mencapai villa yang belum selesai itu, Gunawan merasa seolah-olah langkah kakinya semakin berat. Tembok-tembok beton yang masih setengah jadi berdiri kokoh di sekelilingnya, memberi kesan seperti kuburan besar yang menunggu penghuninya. Beberapa pekerja yang dulu biasa ada, kini sudah pulang semua. Sepi, keadaan ini membuat Gunawan merasa ada yang mengawasi. Meski tidak ada satupun makhluk yang melihat, ini harus selesai malam ini. Gumam Gunawan pada dirinya sendiri. Tidak ada pilihan lain. Dengan cepat ia membuka pintu gudang yang terletak di samping villa. Di dalam tumpukan batu dan pasir tersebar di lantai. Semuanya siap untuk dipakai. Namun malam itu Gunawan akan menggunakannya untuk menutupi dosa yang tak bisa dia hapus. Dia meletakkan tubuh Tina di tanah, sementara matanya menatap kosong ke lantai yang basah karena embun di luar. Suara jangkrik dan angin yang berdesir seolah-olah mengingatkannya pada kesalahan yang telah dia buat. Gunawan memandang sekeliling, mencari cara untuk menghilangkan tubuh Tina selamanya. Kemudian matanya tertuju pada satu sudut. Di sana, tembok villa yang sedang dibangun masih setengah jadi. Sebagian besar sudah dicor, namun belum sepenuhnya tertutup. Itu tempatnya, tempat di mana tubuh itu bisa hilang. Tanpa berpikir panjang, Gunawan menarik tubuh Tina ke sudut itu, memposisikan dengan hati-hati agar tidak ada bagian tubuh yang terlihat. Tangannya gemetar, namun dia berusaha tetap tenang. Dengan bantuan sekop dan cangkul yang ada di dekatnya, dia mulai menggali tanah di sekitar tembok itu. Perlahan tapi pasti, setiap goresan tanah yang dia ambil membuatnya merasa semakin jauh dari kemanusiaan, semakin jauh dari kehidupan yang biasa dia jalani. Ketika lubang cukup dalam,
Gunawan mengangkat tubuh Tina dengan tangan yang semakin gemetar. Dengan sekali gerakan cepat, tubuh itu diletakkan di dasar lubang yang baru dia gali. Tubuh gadis muda itu tergeletak, tak bernyawa. Sementara Gunawan menatapnya dengan mata kosong. Tak ada penyesalan, tak tampak di wajahnya. Hanya kekosongan yang menyesakan. Gunawan mulai menutup kembali lubang itu dengan cepat, melemparkan batu pasir dan tanah ke atas tubuh Tina. Setiap kali tanah jatuh di atas mayat itu, rasa ketakutannya semakin mendalam. Dia mencoba mengubur tubuhnya dengan cepat. Semakin lama semakin tergesa-gesa, seolah ingin menutupi semuanya secepat mungkin. Dia menatap tembok yang semakin tinggi itu, dan seolah tembok itu juga menutupi apa yang telah dia lakukan. Wajah Tina yang dulu penuh cahaya dan harapan kini tertutup oleh batu dan tanah. Gunawan merasa pusing, seakan dunia berputar begitu cepat. Tapi dia tahu pekerjaan ini harus diselesaikan malam ini juga. Setelah beberapa saat, tanah di sekitar tembok sudah rata. Hanya ada jejak dari cangkul yang masih terlihat samar. Gunawan berdiri tegak memandang hasil kerjanya dengan tatapan kosong. Dia mengelap keringat dari dahinya, mencoba menenangkan dirinya. Namun meski tubuh Tina telah terkubur dengan rata, rasa ketakutan yang menyelimutinya semakin berat. Di dalam hatinya, Gunawan tahu bahwa ini bukanlah akhir. Ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap dan menakutkan. Malam itu orang tua Tina mulai mencari-cari keberadaannya. Tapi saat itu, siapapun yang mencari tak akan menemukan apa yang telah hilang selamanya. Karena rahasia itu telah terkubur dengan rapi di dalam tembok villa yang belum selesai dibangun. Desa Situmara yang biasanya damai kini mulai terasa berbeda. Seiring berjalannya waktu setelah hilangnya Tina, suasana desa berubah. Warga mulai merasa ada yang janggal. Sebuah ketegangan yang tak terlihat namun bisa dirasakan di setiap sudut desa. Malam-malam yang dulu dipenuhi dengan suara jangkrik dan angin yang berbisik, kini dihantui oleh suara tangisan yang datang entah dari mana. Pada awalnya suara tangisan itu hanya dianggap sebagai hal biasa. Sebuah suara dari orang yang kesepian, atau mungkin seorang anak yang terlambat pulang. Namun seiring berjalannya waktu, suara itu semakin sering terdengar, bahkan semakin kuat dan penuh kesedihan. Suara tangisan seorang wanita muda jelas terdengar memanggil-manggil nama yang sudah tidak asing lagi di telinga mereka. Tina. Warga desa mulai berbisik-bisik. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah suara arwah Tina yang belum tenang. Beberapa ibu bahkan melarang anak-anak mereka keluar malam, menghindari suara aneh yang semakin sering terdengar. Meskipun tak ada yang berani mengatakan dengan pasti, setiap orang mulai merasa ada yang salah. Suasana yang dulu penuh dengan tawa kini berubah menjadi penuh ketakutan dan kecemasan. Beberapa malam setelah suara tangisan itu mulai terdengar, salah seorang warga desa bernama Pak Jaya mengklaim melihat bayangan seorang gadis berpakaian putih yang berjalan di sekitar kebun teh. Ketika didekati, bayangan itu menghilang tanpa jejak. Sejak itu orang-orang semakin yakin bahwa Tina telah meninggal dunia. Tetapi jiwanya masih terperangkap di sini menuntut keadilan. Namun ada satu orang yang paling merasakan ketakutan itu lebih dari yang lain. Gunawan. Sejak hari itu, sejak tubuh Tina terkubur dalam tembok, rasa mulai merayapi dirinya. Setiap malam tidur, Gunawan terganggu oleh mimpi buruk. Dia sering terbangun dalam keadaan berkeringat, mendengar suara tangisan Tina yang terus menghantuinya. Ia merasa tak bisa tidur dengan tenang. Wajah Tina yang tak bisa ia lupakan muncul di setiap sudut pikirannya, seolah mengingatkan pada dosa yang tak akan pernah bisa ia hapus. Gunawan sebenarnya sudah merencanakan untuk segera pulang ke kota.
Di sana di kota, dia bisa melupakan semua ini, kembali ke kehidupan yang normal bersama keluarganya. Suasana yang terjadi di desa ini terasa seperti mimpi buruk yang ingin segera berakhir. Namun setiap kali ia hendak melangkah pergi, sebuah perasaan aneh selalu menghalanginya. Ketakutan yang teramat besar, seolah sesuatu yang gelap mengikatnya di tempat itu. Suatu malam saat Gunawan sedang duduk di ruang tamu villa, pikirannya kembali dipenuhi oleh bayangan Tina. Angin malam yang dingin berhembus masuk melalui celah jendela yang terbuka, menambah kesan mencekam di ruangan itu. Gunawan meneguk minumannya dengan cepat, mencoba mengalihkan perhatian. Namun tiba-tiba dia mendengar suara langkah kaki yang begitu dekat. Langkah itu terdengar ringan dan perlahan, seperti seseorang yang sedang mendekat. Dia menoleh ke arah suara itu, tapi tak ada siapa-siapa di sana, hanya angin. Ia mencoba menenangkan dirinya, tapi saat itu juga suara tangisan terdengar kembali, lebih jelas daripada sebelumnya. Gunawan bisa mendengar dengan jelas. Suara itu memanggil-manggil namanya. Meski suara itu terdengar seperti dari kejauhan, namun setiap kata yang disebutkan terasa begitu dekat. Gunawan terpaku di tempatnya, jantungnya berdebar kencang. Hampir terasa ingin melompat keluar. Dia berdiri dari kursi, mendekati pintu dan memeriksa keluar. Hanya ada kegelapan yang menyelubungi kebun teh, dan suara cangkrik yang sesekali terdengar. Tidak ada yang aneh. Namun sebelum dia sempat menutup pintu, suara tangisan itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Gunawan menatap dengan tajam, merasa tubuhnya terhuyung karena ketakutan. Tanpa sadar keringat mulai membasahi pelipisnya, dan tiba-tiba di tengah kegelapan sosok itu muncul. Sosok yang dikenalnya dengan sangat baik. Tina. Wajahnya tampak pucat, matanya kosong, dan tubuhnya tampak melayang beberapa senti dari tanah. Rambut panjangnya terurai dan berkibar oleh angin yang tak terlihat. Wajahnya tampak hampa, dan dari bibirnya keluar suara tangisan yang terputus-putus. Gunawan terperanjat, tubuhnya seperti dipaku oleh ketakutan yang luar biasa. Tina berdiri di depannya. Mata mereka bertemu sejenak, dan dalam diam Gunawan merasakan sesuatu yang lebih menakutkan daripada apapun yang pernah ia bayangkan. Ada kebencian di dalam tatapan itu. Seseorang yang dulu dianggap lemah kini berdiri di hadapannya dengan ketakutan yang tak bisa ia pahami. Tina melangkah perlahan, mendekati. Setiap langkahnya seperti mendekatkan Gunawan pada kenyataan bahwa ia tidak bisa lari dari apa yang telah ia lakukan. Dan sebelum Gunawan bisa menghindar, tangan dingin itu terulur, mencengkram lehernya dengan kekuatan yang tak terduga. Gunawan mencoba untuk melepaskan diri, tapi ia seolah tak bisa apa-apa. Setiap nafas Gunawan semakin terhimpit dan tubuhnya terasa lemas. Tina, jangan! Teriak Gunawan berusaha meraih tangan gadis itu dengan sisa tenaganya yang ada. Namun tubuhnya semakin lemah, matanya mulai kabur, dan dia merasa dunia di sekelilingnya berputar semakin cepat. Dan pada saat itulah suara yang selama ini menggema di desanya, suara tangisan itu terhenti. Semua menjadi sunyi, hanya ada ketakutan yang tersisa. Tina melepaskan genggamannya, dan tubuh Gunawan terjatuh di tanah dengan nafas terengah-engah. Tina berdiri di sana, tak berkata apa-apa, hanya menatap Gunawan dengan tatapan kosong. Hatinya yang dulu penuh cinta, kini dipenuhi kebencian yang menuntut balas. Gunawan bisa merasakan ketakutan yang lebih besar, dan di dalam kepalanya terngiang suara tangisan itu. Sebuah peringatan bahwa kematian tak akan pernah cukup menghentikan pembalasan.
Tina akhirnya menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan Gunawan yang terkulai lemah dengan nafas yang masih terengah-engah. Keesokan harinya, Gunawan terbangun dengan rasa pusing yang luar biasa. Duduk di tempat tidurnya dengan tangan terletak di kepala yang berdarah. Wajahnya penuh dengan ketakutan yang tak bisa ia sembunyikan. Mimpi buruk yang semalam melanda pikirannya kini terasa sangat nyata. Sosok Tina dengan wajah penuh kebencian dan tangan yang terulur untuk mencekiknya tak bisa ia lupakan. Apa yang terjadi semalam bukan hanya sekedar mimpi, itu nyata. Dan kini Gunawan merasa terjebak dalam rasa takut yang tak ada ujungnya. Semua perasaan yang sebelumnya ia coba sembunyikan kini muncul begitu saja. Ketakutan, penyesalan, dan rasa bersalah yang semakin menyiksa hatinya. Gunawan merasa dirinya tak bisa bertahan. Selama ini, ia telah mengabaikan perasaan takut yang datang menghampirinya setiap malam. Tetapi kini suara-suara itu semakin keras, semakin dekat. Tangisan Tina yang tak bisa ia elakkan setiap malam terdengar di telinga dan merasuk ke dalam jiwa. Tak ada tempat aman baginya, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Ketakutan ini semakin menguasai dirinya. Dengan nafas yang berat dan langkah gontai, Gunawan keluar dari villa dan menuju ke rumah kepala desa. Matanya memerah, tubuhnya gemetar. Setiap langkah terasa berat, seolah dunia ini semakin bertekuk di bawah beban rasa bersalah yang menghimpitnya. Sesampainya di rumah kepala desa, Gunawan langsung meminta untuk berbicara kepada kepala desa yang mendengar permintaannya. Membuka pintu dengan wajah bingung, melihat Gunawan yang tampak lusuh dan penuh ketakutan. "Pak Gunawan, ada apa? Kenapa terlihat begitu?" Aku membunuh Tina," kata Gunawan dengan suara tercekat. Matanya terpejam sesaat, mencoba mengumpulkan keberanian. Aku yang membunuhnya." Kepala desa terkejut mendengar pengakuan itu. Ia memandang Gunawan sejenak, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Seakan-akan waktu berhenti sejenak sebelum akhirnya kata-kata itu terucap dari bibirnya. "Kamu pasti bercanda, Pak Gunawan. Itu tak mungkin." Tapi Gunawan menggelengkan kepalanya. "Aku serius, aku membunuhnya. Aku yang menanamnya di tembok villa." Kepala desa yang mendengar itu mulai merasa cemas. Di tengah ketegangan yang mengisi ruangan, ia merasa bahwa ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Lalu dengan langkah cepat ia meminta bantuan warga lainnya. Dalam waktu singkat, mereka semua berkumpul. Beberapa orang yang mendengar pengakuan Gunawan mulai merasa takut. Beberapa di antaranya terbelalak tidak percaya. Sementara yang lainnya sudah merasa curiga sejak hilangnya Tina beberapa waktu lalu. Beberapa warga mulai mendekat, mendengar dengan seksama cerita yang Gunawan utarakan. Dengan tangan yang gemetar, Gunawan menceritakan semua yang terjadi dari awal pertemuannya dengan Tina hingga malam yang mengerikan itu. Ia mengungkapkan bagaimana ia memperkosa Tina, bagaimana ia menghindar dari tanggung jawab, dan bagaimana akhirnya ia membunuhnya dalam kemarahan saat Tina mengancam akan mengungkapkan semuanya. Gunawan menceritakan dengan jujur bagaimana ia menanam tubuh Tina di tembok, berharap bahwa semua ini akan hilang begitu saja. Di tengah pengakuan yang menusuk itu, beberapa warga tak dapat menahan amarah. Mereka mulai berteriak, mengutuk tindakan keji yang telah dilakukan Gunawan. Mereka merasa dikhianati oleh seseorang yang mereka anggap sebagai bos dan orang yang dihormati. Kepala desa yang sadar akan semakin maraknya kemarahan warga segera mengambil tindakan. Ia memerintahkan beberapa orang untuk mencari bantuan dan segera menghubungi pihak berwajib. Keputusan sudah diambil dan Gunawan tak bisa lagi menghindari konsekuensi dari perbuatannya. Beberapa jam kemudian polisi tiba di desa.
Mereka segera mengumpulkan informasi dan melibatkan seluruh warga yang ada. Dengan bantuan warga, mereka segera memulai pencarian di sekitar villa. Tak ada yang bisa Gunawan lakukan selain mengikuti arus yang telah dibuat. Akhirnya setelah melakukan pencarian dengan teliti, tembok villa yang selama ini menyembunyikan tubuh berhasil dibongkar. Tubuh Tina yang sudah membusuk ditemukan dalam keadaan mengenaskan. Saat itu perasaan menyesal semakin menyiksa Gunawan. Wajahnya pucat, tubuhnya lemas. Ia hanya bisa menunduk dan merasakan betapa dalamnya kesalahan yang telah ia buat. Akhirnya Gunawan harus menghadapi hukumannya. Pengadilan berlangsung dengan tegang, dihadiri oleh warga desa yang penuh dengan kebencian dan penyesalan. Bukti yang tak terbantahkan bersama dengan pengakuan Gunawan membuat semuanya jelas. Ia dijatuhi hukuman yang setimpal atas tindakan terhadap Martina. Meski demikian, hukuman itu tidak akan pernah mengembalikan nyawa yang telah hilang secara tragis. Kepergian Tina menyisakan luka yang dalam, tak hanya bagi orang tuanya, tetapi juga bagi seluruh desa. Ibu dan ayah Martina, meskipun penuh dengan kesedihan mendalam, berusaha menerima kenyataan, tetap menjalani hari-hari mereka di desa, meski dengan luka yang tak bisa terobati. Namun mereka tahu bahwa Tina kini telah mendapatkan keadilan yang seharusnya. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.